Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ikhwatal iman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu obat dan kasih sayang. Artinya yang menolak untuk beral-Quran, di ujung ayatnya Allah mengatakan mereka zalim. Kok jadi zalim? Iyalah mendolimi diri sendiri, menolak obat. Nggak sakit, dibawa ke dokter, diresepin obat, dia nggak mau minum. Kan zalim namanya. Yang dizalimi bukan orang lain, dirinya sendiri. Nah, Quran obat. Kalau nggak mau minum atau tidak mau menerima obat dari Al-Quran, berarti kita zalim. Bapak Ibu, kira-kira kita zalim nggak? Zalim, ya kan? Berapa banyak sudah ayat yang kita dengar, kandungan ayat yang mengandung perintah yang belum kita laksanakan, kandungan ayat yang mengandung larangan yang sampai sekarang masih saja dilakukan. Itu menandakan kita menolak Al-Quran sebagai obat. Tahu solusinya dari Al-Quran, tapi enggan untuk melakukannya. Nah, rahimakumullah, ini mungkin yang bikin kita hidupnya nggak enak, susah terus, gara-gara tahu Al-Quran, baca Al-Quran, tahu obat yang diberikan oleh Al-Quran, tapi kita terus-terusan mengabaikannya. Namanya zalim. Nah, kalau sudah zalim kan bahaya, rahimakumullah. Allah paling tidak suka sama kezaliman. Haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku jadikan kezaliman itu haram untukku. Artinya Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Allah tidak mungkin zalim. Maka kata Allah, aku haramkan kezaliman itu ada pada kamu. Dan kita malah zalim. Allah kasih obat, kita nggak mau minum. Orang kita nggak mau minum obat dari dokter aja habis diomelin istri, ya kan, Pak? Anak-anak dan sebagainya. Oh, dokter aja ngomel, Bapak gimana sih, udah diresepin ini. Nggak enak hati, akhirnya diminum. Lah ke Allah, tiap hari kita baca Quran, baca arti, paham makna, tahu apa yang harus dilakukan, tapi diabaikan, berarti zalim. Rahimahullah. Masya Allah. Ini namanya kezaliman orang-orang soleh ini kan. Kalau dia nggak baca Quran, ya udahlah, dia nggak tahu ada resepnya dari Quran. Kalau dia nggak paham arti, nggak baca terjemah, ya sudah, orang dia nggak tahu. Tapi ini masalahnya dia orang soleh, dekat dengan Al-Quran, tiap hari ngaji, ya sempatkan baca terjemah. Tapi semua makna itu sekedar dibaca layaknya dongeng, indah untuk didengar, indah untuk disimak, indah untuk dinikmati, tapi dia nggak lakukan. Masya Allah, ngeri ya Bapak ya. Maka kenapa ada saudara kita sebagian milih, alah ribet amat, mending nggak belajar lah. Nah, sekalian nggak tahu apa-apa, dia kira selamat. Lebih parah lagi, nggak mau belajar,
Berarti sepanjang hayat melakukan keharaman. Bayangkan Pak. Makan haram, tidur haram, beristri haram, beranak haram. Kenapa? Dia menolak untuk belajar. Loh, kok bisa gitu? Nabi kan. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Selesailah kita. Begitu kita tinggalkan yang wajib, maka berarti kita berada di posisi yang haram. Jadi nggak ada jalan keluar, Bapak. Harus belajar. Begitu tahu, lakukan. Oh, ada resepnya dari Al-Quran. Eksekusi. Bismillah. Ruah rahmah dan kasih sayang dari Allah. Ya salam. Ini Pak, saya dikasih minum. Bapak bayang, ini kan kasih sayang nih. Biar nanti kasihan kalau dia lagi ngomong, haus, ada minumnya. Datang saya Pak, ini saya buang. Saya ambil, nanti pas pulang saya taruh tong sampah. Sakit hati kan yang ngasih. Quran itu wujud kasih sayang Allah Pak buat kita. Coba cek lagi, nggak usah jauh-jauh banget lah. Cek lagi nih, kita masih punya Quran sendiri nggak sih di rumah? Apa cukup memadai aplikasi Quran di sini? Ya enggak lah. Bahkan jujur Bapak-bapak, saya di kampus ngajar di kampus Islam itu. Kadang-kadang di kelas saya tanya anak-anak itu, "Nak, coba cari ayat ini. Coba kalian buka cari ayat ini." Jadi bingung. Bentar Pak, download dulu. Masya Allah. HP-nya 15 juta Pak. Bentar download Quran dulu. Masya Allah. Nggak berani dia install aplikasi Quran di HP-nya. Ya salah. Dia download dulu Pak. Rata-rata sekarang setengah kelas itu nggak punya aplikasi Quran. Itu kampus Islam. Kebayang nggak Pak kalau kampus non-Islam kayak apa? Terang-terangan menolak pemberian Allah Pak. Mungkin itu kita lakukan seandainya pemberian itu bersumber dari manusia yang kita hormati, tokoh, orang yang kita muliakan, sosok pemimpin, ngirim hadiah, datang kita, maaf ya balikin aja saya nggak butuh. Terjadi kan Pak sekarang? Terjadi. Dia nggak mau terima bentuk kasih sayang Allah itu dalam bentuk Al-Quran. Dia siap menerima apa? Kalau itu bentuknya uang. Ya, gitu. Maka dia sibuk mengadakan tasyakuran. Kalau apa? Duitnya nambah. Padahal kita nggak perlu nunggu duit kita nambah kan? Nggak perlu nunggu apalagi nambah Pak. Pasti nggak ada yang berani jawab. Nambah istri. Ya. Atau nambah apa aja lah. Nambah rumah, nambah aset, nambah saham, nambah apa aja. Baru tasyakuran. Lah Quran. Sejak 14 abad lalu sudah turun. Maka urutan itu berlaku. Siapa yang berterima kasih sama dokter, yang resepnya diminum obatnya, dia sembuh. Seneng dia lah. Ketemu si Pak Dokter atau si Bu Dokter, dia mau, "Pak Dokter makasih ya." Masya Allah. Dia merasa tuh dokter peduli sama dia, sayang sama dia, rahmat sama dia. Ayo. Kenapa dia nggak mau nerima kasih sayang Allah dalam bentuk Quran? Dia nggak pernah merasakan solusi dari Quran. Dia hidup, dia Islam, dia ke masjid. Tapi Quran nggak pernah hadir sebagai obat dalam hidupnya. Pertanyaannya, dia nggak pernah sakit. Sakit, banyak sakitnya. Sakit perasaannya, sakit masalah ekonominya, sakit hubungan sosialnya, dan macam-macam. Tapi ternyata Al-Quran tidak pernah dijadikan sebagai solusi. Nah, rahimakumullah, itu tadi yang dibaca sama imam kita, ayat terakhir di rakaat pertama. Enak sekali Bapak-bapak. Itu tadi sudah pelajaran tafsir Pak. Nggak usah kemana-mana lah. Ya. Dan beliau pilih rakaat kedua, ayat yang match dengan ending rakaat pertama. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz.
Ayat terakhir di surah Al-Buruj. Bahkan Al-Quran itu super agung, terjaga, terlindungi di Lauh Mahfuz. Nah, artinya apa? Artinya yang diberikan oleh Allah itu, Al-Quran itu bukan sesuatu yang boleh disepelekan lah. Dari semua yang kita terima dalam hidup ini, Al-Quran lah yang paling tinggi. Majid. Lauh Mahfuz. Ada harta kita dulunya disimpan di Lauh Mahfuz. Enggak lah. Istri kita yang cantik soleha itu dulu di Lauh Mahfuz. Lah. Atau suami yang soleh dan hebat itu dulu di Lauh Mahfuz. Lah. Lauh Mahfuz. Terlindungi, terproteksi. Di sisi Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sesuatu semulia itu. Setinggi itu derajatnya Allah berikan untuk kita dan kemudian kita nggak pernah buka, Pak. La ilaha illallah. Kita buka, baca, tapi sekedar dibunyikan. Diabaikan maknanya. Naudzubillahi min dzalik. Rahimakumullah. Bapak Ibu, dari perspektif ini, jujur, kita jahat nggak sih sama Allah? Jahat. Banget jahatnya. Bayangkan Pak, sekarang nih saya lagi duduk begini, tiba-tiba masuk email yang ngirim. Gak usah tinggi banget lah, Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Mungkin nggak Pak, langsung saya klik tombol delete. Kira-kira mungkin nggak? Belum saya baca. Nggak mungkin lah. Bahkan begitu terima, klik tombol bintang kan. Ini harus jangan sampai ke delete nih, penting nih. Nggak sempat baca, simpen dulu. Nanti ada waktu, apa ini? Gimana maksudnya? Apa yang beliau inginkan? Kalau perlu cerita lagi sama orang lain, saya dapat surat dari wali kota. Mau dikasih penghargaan dan sebagainya. Atau dikasih jalan keluar. Ya Allah. Itu nasib hubungan kita dengan Allah sehari ini, rahimakumullah. Gak ada yang Allah lakukan yang itu salah. Tapi kita yang udah benar-benar zolim sama Allah. Zolim sama Allah. Ya, khususnya terkait Al-Quranul Karim. Kalau sholat, perintah Pak. Puasa, perintah. Haji, perintah. Zakat, perintah. Tapi ini pemberian. Masa nggak diterima sih? Terimalah. Baca. Pahami. Pengen ngerti. Pengen amalkan. Dan disebut syifa, berarti obat bagi semua persoalan. Harus ada nih berarti di sini nih. Halaman berapa sih resepnya untuk masalah saya? Di ayat berapa? Di surat apa? Masa nggak ada orang Allah bilang syifa? Masa Allah bohong? Kok bisa kita sebegitu yakin sama dokter? Sebegitu ragu sama Allah? Ada kan orang? Emang kita tahu Pak nama obat? Kecuali bapak-bapak yang pernah kuliah di kedokteran. Atau searching di Google. Sisanya kita nggak tahu kan? Jadi baca. Apa ya? Nggak tahu. Cuma tulis itu. Minum 3 kali 1. Atau 2 kali 1. Syukur-syukur dokternya baik. Dikasih tahu. Pak ini buat turunkan panas. Ini buat enak badan. Ini kadang-kadang nggak dibilang juga kan? Minum. Minum aja kita. Bismillah. Paling dikasih kode 2. Habiskan. Yang ini hentikan kalau sakit sudah hilang. Percaya kita Pak. Kalau kita nggak ngerti percaya. Dokter itu kita tahu dia lahir di mana? Nggak tahu. Ayahnya siapa? Nggak tahu. Masa lalunya kayak apa? Nggak tahu. Dia sholat apa enggak? Nggak tahu. Terus saya dengar dari teman saya, dia oke, dia baik, dia hebat. Jujur Pak, lebih kenal siapa? Kita lebih kenal dokter yang biasa kita datangi atau Allah? Allah kan? Lebih lengkap informasinya. Kita tahu banyak tentang Allah, nggak pernah bohong. Gak pernah jahat, yang nyiptain kita, yang sayang kita, yang beri nyawa, yang beri sehat, yang beri semua. Mati pun kita kembali ke Allah, gak ke yang lain. Maka tanyakan diri kita masing-masing, wajarkah kita menganggap kita udah cukup soleh hari ini? Masih zalim kita kan? Masih kan? Maka cara ceknya mudah saja. Kita perlu indikatornya kan? Fitur checkernya, apa itu fitur checkernya? Cek Pak, nanti merenung.
Ngopi lah, bikin kopi 1 gelas, duduk sendiri, jangan sama istri sama anak-anak. Mikir, Bang, pernah nggak dalam hidup ini, terserah berapa sudah umurnya, mau 50, 60, 70, pernah nggak dalam hidup ini ada masalah saya selesai gara-gara ayat Al-Quran? Gitu aja, Bang. Itu pertanyaan, cukup satu aja. Kalau jawabannya, oh pernah, dulu anak nggak bener saya baca ayat, saya terinspirasi, saya bergerak, saya berbuat, akhirnya anak saya berubah. Maka bersujud syukurlah kalau ternyata pernah. Alhamdulillah. Berarti apa yang dibaca imam di penghujung rakaat pertama tadi kita sudah lakukan. Walaupun mungkin hanya baru beberapa kali. Tapi kalau seandainya kita duduk-duduk ingat-ingat ke belakang, ya Allah nggak ada satupun, nggak ada satupun. Maka segera bertobat. Langsung rubah cara kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mulai sekarang, pokoknya ada masalah, saya nggak mau kemana-mana, saya buka dulu panduan manual dari Tuhan pencipta semesta ini. Karena dia tidak hanya menciptakan, tapi dia mengatur. Yang selalu kita baca di ayat kedua Al-Fatihah tiap rakaat sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabb? Al-Khaliq wal-Mudabbir. Menciptakan, mengurus, ngatur. Berarti ada aturannya, ada caranya, ada solusinya. Lah kita baca tuh, dikit-dikit, amin ya Rabbal Alamin. Tapi nggak taunya, kita nggak nganggap aturan Allah, nggak peduli tentang solusi yang Allah berikan. La ilaha illallah. Tamam rahimakumullah. Masya Allah, tergugah benar itu, pas sekali. Nikmat sekali tadi kita sholat subuh. Selalu nikmat di sini. Beliau pas milih ending rakaat pertama, ending rakaat kedua. Tamam rahimakumullah, kita baru masuk ke tema kita hari ini. Allah Karim, surat At-Tariq. At-Tariq. Bapak pernah dengar Pak Tariq ada ya? Itu Bapak Tariq atau Bapak Tariq? Yeah. Tariq lah, masa tariq itu jalan, Mak. Jalan, tapi tariq kayak nama surat. Was-sama'i wat tariq. Ya. At-tariq, tarqu itu ad-daqqu. Nih. Itu ketukan. Maka tariqul lail, pengetuk malam. Orang jalan malam dibilang at-tariq zaman dulu aslinya. Kenapa? Karena kalau dia jalan kan senyap, Pak, Bu, nggak kayak sekarang kan. Kalau siang-siang orang jalan kita nggak dengar langkahnya. Malam zaman dulu kedengeran. Sekarang kedengeran juga tengah malam. Cuma kalau anak sekarang ketakutan dikira hantu. Ya. Jadi orang jalan malam at-tariq. Nah, Nabi ada hadis, jangan engkau tarikkan keluargamu kalau malam hari. Maksudnya apa? Jangan bikin kaget. Yang pulang malam-malam ketuk pintu, orang lagi tidur, kaget. Itu at-tariq aslinya. Ya. Tariqul lail. Ada lagi hadis, kalau jalan malam jangan jalan sendirian. Juga Nabi pakai kata tariq. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan tariq, yang mengetuk malam, ya, yang merubah suasana malam yang gelap. Ya. Was-sama'i wat-tariq. Dan kemudian Allah nanya, wa ma adraka mat-tariq. Adraka, wa ma adraka ada 13 kali dalam Al-Quran. Kalau Allah nanya wa ma adraka, tahukah engkau? Allah jawab. Tapi ketika Allah nanya pakai mudhari' wa ma yudrika, Allah nggak ngasih jawaban. Wa ma yudrika ada 3 kali dalam Al-Quran. Nah, wa ma adraka ada 13 kali. Ya Allah jawab kan? Wa ma adraka mat-tariq. Surah ke-36. Makkiyah. Ada yang bilang turunnya di masa-masa akhir Mekah. Intinya urutannya ke-36 menurut para
ahli ulumul Quran. Kalau di mushaf surah keberapa? 86 ya. Setelah Al-Balad, sebelum Al-Qamar turunnya. Kalau urutan turun. Kalau di mushaf kan letaknya setelah Al-Buruj ya. Al-Buruj. Dan iya, Nabi dalam riwayat Abu Hurairah itu, Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Abu Hurairah mengatakan Nabi sering baca dua surat ini di sholat Isya. Rakaat pertama Al-Buruj, rakaat kedua At-Tariq. Ya. As-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi tariq. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmu ats-tsaqib. Bintang yang menembus kegelapan malam. Ats-tsaqib itu ada juga yang menerjemahkannya ats-tsaqbu itu menyedot perhatian. Jadi kayak lagi gelap bener, di rumah mati lampu, misalnya begitu ya. Nyala lampu, terserah mau nyala di belakang kita pun langsung menyedot perhatian kan. Menembus kegelapan malam. An-najmu ats-tsaqib. Ya, demi malam dan bintang yang menembus kegelapan, yang cahayanya gemerlap. Ya. Allah bersumpah dengan itu. Ya, begitu Allah bersumpah, berarti penting. Ya. Karena penting, maka nikmati kepentingannya. Maka perlu ditadabburi. Artinya ketika Allah sebut dalam Al-Quran, jika ditadabburi, akan membimbing kita, menghantarkan kita menuju Allah. As-sama'i wat-tariq. Ya, kan wajah istri udah nggak terlalu kelihatan kalau malam kan. Ya kecuali di rumah lah, ada lampu. Sisanya lihat ke atas lah. Rahimakumullah. Ini yang makin susah sekarang. Makanya kita perlu jalan-jalan, Pak. Keluar kota. Kalau di tengah kota begini, polusi cahayanya luar biasa. Bahkan kita lihat ke langit itu yang ada ya nggak kelihatan apa-apa, gelap. Kita kira udah nggak ada lagi an-najmu ats-tsaqib. Masih. Ya, masih ada an-najmu ats-tsaqib. Cuma kita terpapar polusi cahaya yang luar biasa. Maka sedihnya apa Pak? Kita kan sering pulang kampung. Sering main ke kampung kan. Begitu di kampung nggak ada tuh ngelihat ke atas malam-malam. Lihat an-najmu ats-tsaqib. Lihatlah ke atas. Beda kita dengan yang nggak beriman. Beda orang beriman dengan yang tidak mau beriman. Bedanya, kalau mereka mungkin lihat ke atas. Dia foto bahkan. Tapi kemudian kesimpulannya, betapa indahnya alam. Titik. Kita yang beriman, melihat ke atas, betapa indahnya alam. Betapa luar biasa maha kuasanya pencipta alam. Baru titik. Ya kan? Kalau mereka kan selalu buru-buru titik, Pak. Alam marah. Mana ada alam marah? Alam memberikan kasih sayangnya. Sejak kapan alam bisa memberi kasih sayang? Tapi biarin aja kan. Itu perspektif orang masing-masing. Bebas. Tapi kita orang beriman, benar kita berikan. Kita katakan alam marah karena pemiliknya marah, memerintahkan alam untuk marah. Loh, emang ada dalilnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka. Ayo. Allah yang perintahkan aku, kata bumi, untuk menggoncangkan diriku. Jadi benar. Alam marah, iya, tapi diperintahkan Allah untuk marah. Ya. An-najmu ats-tsaqib. Nah, Bapak Ibu, mainlah ke kampung. Jangan hiruk pikuk terus. Kita ini susahnya sekarang. Apa aja kadang-kadang harus ada acaranya, harus ada seremoninya. Kita nggak ada lagi momen menyendiri. Padahal kita belajar itu dari kiai-kiai kita dulu kan. Bapak masih ingat kita diajarkan ilmu tasawuf kan. Ya, gimana caranya dapat tasawuf kalau dia ngobrol mulu. Dikit-dikit musik, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit rebana, dikit-dikit. Nggak bisa lah. Perlu diem. Perlu sendiri. Perlu waktu menatap alam. Alam yang asli, yang belum ada campur tangan manusianya.
agar kita sampai kepada pencipta dan pemiliknya. An-najmu ats-tsaqib. Oh, yang rumahnya ada lantai 2 malam-malam. Tapi agak susah memang kalau di sini kan banyak lampu terus. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma at-tariq. An-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap manusia lamma 'alaiha hafidh. So ada yang jaga tapi dia nggak sadar bahwa ada yang jaga. Ada yang catat, ada yang awasi. Masya Allah. Apa kaitannya? Kalau kegelapan malam saja dengan mudah bisa ditembus oleh cahaya an-najm, cahaya bintang, maka bukankah sangat mudah bagi Allah untuk menembus batin kita sehingga Allah tahu apa yang kita rahasiakan, apa yang kita lakukan dalam gelap, dalam ruangan yang nggak bisa disadap, dalam pembicaraan yang tidak terakses oleh publik. Mudah kan? Itu maksudnya, Pak. Itu kaitannya. Kenapa tiba-tiba masih di awal surat Allah cerita sama, Allah cerita Tariq, Allah cerita An-Najm, isunya berpindah langsung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Allah pengen ingatkan kita, Mak. Kayak apa gelapnya malam? Sekarang makin lagi kita terbelalak kan. Kalau dulu belum ada penjelasan sejauh apa itu bintang itu. Zaman dulu saat ayat ini turun 14 abad yang lalu. Mereka nggak tahu jaraknya dari bumi. Sekarang begitu kita tahu jaraknya, Masya Allah. Hampir semuanya nggak bisa dijangkau oleh manusia kan. Emang ada manusia yang udah mendarat di bintang? Jauh sekali. Tapi bisa menembus gelapnya semesta. Terlihat dari bumi. Terus kita tiba-tiba ada yang berpikir, nggak akan ada yang tahu aman, Bang. Kan cuma kita aja yang putuskan ini. Abang tanda tangan, selesai sudah kita SK-kan. Dia kira Allah nggak mampu. Naudzubillah min dzalik. Sedih kan? Rahimakumullah. Sedih, Pak. Kalau ketahuan masih kuat, masih muda, masih bisa berkelit, masih gesit, masih lincah, amanlah insya Allah. Kalau diamankan Allah. Ini ketahuannya Masya Allah, badan udah sakit-sakitan, jalan udah susah, mata udah rabun, duit udah berkurang. Musibah nggak itu Bapak Ibu? Musibah lah. Ya kan? Saya nggak sedang ceritakan siapapun, kita sedang bahas muhasabah diri kita masing-masing, Bapak-bapak. Tamam? Maka jangan pernah merencanakan sesuatu yang buruk, berani direncanakan karena itu di ruang sunyi. Kesunyian itu dengan mudah bisa ditembus oleh kemahakuasaan Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Nah, Bapak-bapak pernah ingat dulu Nabi waktu hijrah, Pak? Ada kan yang cerita di sini pasti kan? Di sini ngaji mulu. Lagi hijrah kan mampir di, kan rute hijrahnya beda kan? Saya lupa nama ibu itu siapa itu, yang dia sama suaminya melihara kambing apa di jalan itu. Yang kambingnya udah kurus-kurus, udah lama nggak ada susunya. Terus begitu Nabi datang, singgah di situ, kata si ibu, "Waduh, Anda siapa?" Begitu Nabi bilang, "Biar saya ini." Akhirnya kambingnya jadi menghasilkan susu lagi, nih bisa minum. Nah, si ibu itulah yang menceritakan sifat-sifat Nabi. Yang diantaranya kata ulama dijadikan referensi untuk nulis apa itu? Yang kita baca tentang Nabi itu Barzanji. Ya. Sifat fisik Nabi. Wajahnya, diantara kalimatnya, kalimat yang diucapkan si ibu, wajahnya bukan wajah orang yang menyimpan kejahatan. Aiyah, itu Pak.
Nah kita nanya lah ke istri kita, jangan nanya ke yang lain Pak. Kita pulang nanti, Bu, kira-kira wajah ayah menyimpan kejahatan nggak? Nah, dengarlah jawaban istri kita apa Pak. Ya, kalau dijawab, ya Allah enggak lah, ayah mah orang baik. Wih, Masya Allah Pak. Ajaklah istri jalan-jalan kalau jawabannya begitu kan. Ya. Yang paling tahu kita istri kan. Si ibu juga sama, yang paling tahu suami lah, jangan nanya orang lain. Ibu juga harus berani Bu nanya suaminya. Ayah, menurut ayah wajah ibu kayak apa? Tapi ibu jangan marah-marah, jangan diancam suaminya. Ayo jawab, kayak gitu. Oh, baik-baiklah, biar jujur. Tanya lagi kita ke anak Pak. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, karena nggak bisa disembunyikan aslinya. Hati itu dia terpancar di sini, di wajah ini, nggak bisa dibuat-buat. Udah, sama kita lagi sempit, lagi nyesek, nonton lawak Pak, udah lucu kayak apa, pasti kita nggak bisa ketawa. Sebaliknya, baru dapat transferan, dapat kebun baru, lahan baru, aset baru, orang semua sedang berduka, dia ketawa, bener kan? Rahimahullah, dia ngelayat nih, dia duduk di pojok, senyum sendiri. La ilaha illallah. Loh, itu suasana hati. Masya Allah. Bapak Ibu, kapan pernah senyum sendiri? Masih ingat nggak? Kapan? Hah? Nggak ingat lagi? Saya pernah Pak nggak bisa nahan senyum pas mau nikah. Bahagia sekali itu. Wih, jadi halal ternyata perempuan dalam hati saya. Senyum terus saya semalaman senyum. Tapi pas difoto malah saya nggak bisa senyum. Terlalu banyak arahannya. Begini, mirip. Hilang ekspresi asli kita. Ya. Rahimakumullah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sampaikan Pak, anak-anak kita ya, yang mulai berkarir, Bapak kan pasti anaknya ini sedang pada di puncak semua nih. Ingatkanlah Pak. Nah, kau tahu kan jarak bintang dari bumi? Bisakah menembus gelapnya malam? Kita lihat itu bintang. Siapa yang ciptakan itu? Allah. Maka nggak mungkin Allah nggak tahu apa yang ada dalam hatimu. Nah, apa yang kau rencanakan, kau buat kebijakan bersama teman-temanmu di kantor. Nah, Allah tahu. Nah, tapi ini ada yang aku nggak benar udah 10 tahun. Iya, Allah tunggu dulu nanti kau sudah susah, sudah tua, udah lemes, baru Allah bongkar. Musibah nggak? Musibah lah. Ya. Lanjut. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, sekarang kesadarannya. Maka lihatlah manusia, sadarlah manusia dari apa sebenarnya ia diciptakan. Ya, dibandingkan dengan An-Najmu Ats-Tsaqib yang luar biasa itu. Yang sekarang kan orang suka bikin video itu kan, dibandingkan luasnya semesta dengan besarnya tubuh manusia. Akhirnya disimpulkan betapa manusia itu bahkan lebih kecil dari partikel debu di jagat raya ini. Masya Allah. Nah ini Pak, dalil-dalil ayatnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma'in dafiq. Dari air doang, air yang memancar. Dafiq. Tadaffaqa itu kan mengalir, memancar. Ayat ilmiah. Dulu mana ada mereka ngerti jam 14 abad yang lalu bahwa tidak semua sperma itu bisa menembus. Harus sperma yang memiliki kekuatan. Ya kan? Bukan sekedar sperma. Baru sekarang orang-orang ahli kedokteran itu mereka lihat ayat ini, Quran sudah menyebutkan itu. Ya kan? Dulu mereka taunya yang penting aslinya 14 abad yang lalu selama bersperma. Nggak punya anak ya nggak tahulah. Sekarang dafiq, tidak sembarangan sperma. Keren kan Al-Quranul Karim? Maka ulama sering mengatakan surat ini yang ayatnya cuma belasan ini syarat dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dibaca zaman dulu memberikan pencerahan. Dibaca sekarang, apalagi oleh ilmuwan, oleh saintis, akan lebih luar biasa lagi pemanaannya. Ma'in dafiq.
Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Terus berlanjut, dari mana sumber sperma itu? Dulu nggak ketahuan, Pak, 14 abad yang lalu itu. Sulbi wat tara'ib, tulang sulbi, tulang tara'ib. Ya. Tapi tetap saja itu biasa aja. Allah ingin terangkan prosesnya bagaimana, sumbernya bagaimana, terus kita harus sadar dong, ternyata kita nggak punya peran. Emang ada, Pak, mohon maaf. Kita nih udah pada punya anak. Dulu ada kita melakukan sesuatu agar sulbi dan taraib itu menghasilkan sperma. Nggak ada, kita makan aja kan. Mekanisme itu, proses itu diciptakan secara simultan, instan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita nggak sadar. Masya Allah. Benar nggak, Bapak Ibu? Ini maaf ya, kalau ada anak-anak, saya harus ceritakan, Pak. Ya kan? Selesai berhubungan, tersisa sedikit, badan lemes luar biasa. Bahkan ada yang bilang habis sudah itu. Tunggu beberapa saat, penuh lagi. Ada yang cepat, ada yang butuh 1 hari 1 malam. Kalau udah tua banget mungkin butuh 1 pekan, tua lagi butuh 1 bulan. Ya. Al-muhim rahimakumullah. Kita nggak ngapa-ngapain loh, Pak, serius. Ya kan? Kita cuma makan doang, makan, bergerak, hidup normal. Tapi kemudian Allah sediakan lagi. Ya salam. Terus apa yang mau disombongkan ke Allah? Kenapa merasa bisa nutupi sesuatu dari Allah? Itu intinya. Lah ini, kalau Allah nggak ceritakan, emang kita tahu. Terjadi dalam tubuh kita. Proses reproduksi manusia. Kita nggak ngerti dan itu terjadi. Allah ceritakan pertama sekali, kemudian diriset dan ternyata benar, akurat. Masya Allah. Rahimahumullah. Allah ingin sadarkan kita, rahimahumullah. Janganlah sombong. Mentang-mentang engkau bisa buat ruangan anti apa aja lah. Anti macam-macam kan. Atau engkau bisa terbang ke luar negeri, ke pelosok bumi yang katanya nggak ketahuan, bebas semuanya. Nah, kan tetap aja itu bumi Allah. Allah tahu. Ya, balik lagi kita ke atas. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Ini yang paling repot nih. Maksudnya apa? Kenapa Allah nyinggung-nyinggung soal itu, bahwa ada yang ngawasi, ada yang catat, ada yang lihat, Allah tahu yang tersembunyi. Karena kelak semuanya akan kembali ke Allah. Dan mudah bagi Allah untuk mengembalikan. Ala raj'ihi laqadir. Ini harusnya dibaca oleh siapa, Pak? Ayat ini. Saudara-saudara kita yang gemar sekali menghilangkan alat bukti. Mudah buat Allah balikinnya lagi. Ya kan, Pak? Lah kalau tubuh kita nih, Pak, sistemnya kan luar biasa kompleks. Ada mata, ada hidung, ada macam-macam. Mudah bagi Allah dikembalikan. Masa lembaran kertas nggak bisa dibalikin sama Allah? Lebih mudah lagi kan? Silahkan aja mau bakar. Lah manusia aja dibalikin. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mau ditutupi kayak apa? Apa yang Anda mau tutupi? Dibalikin sama Allah. Sedih gak, rahimahullah? Sedih kan? Gara-gara gak pernah datang ke masjid subuh salam. Gak ikut ngaji at-tariq. Ya udahlah. Nah, biasanya suka ada yang nanya kalau udah gini nih, Ustaz, antum gimana sih? Kata antum kalau kita salah jangan cerita orang. Iya, tapi jangan malah sengaja berbuat salah untuk tidak ketahuan orang. Itu salah lain lagi ceritanya. Ya kan? Terus berbuat salah karena merasa aman bisa ngumpet dari orang lain, itu salah besar. Ini yang dibahas di surah At-Tariq. Ya. Yang itu lain lagi, kita dulu nggak paham, nggak ngerti, atau terjerumus, atau lalai, salah kita. Nggak usah cerita ke orang, selesaikan aja. Banyak istighfar. Kalau itu hak orang, balikin, ya kan? Rahimakumullah.
Maka ada yang bilang ke saya gini, Pak, Ustaz, itu kan beliau dulu pejabat, Ustaz, beliau sekarang miskin, Ustaz. Antum seuzon aja sama orang. Bagaimana kalau beliau baru sadar, ternyata dulu banyak harta orang yang beliau ambil, sekarang dibalikin semua ke orang. Iya juga ya, Ustaz bisa aja kata dia gitu. Iya iyalah, ngapain kita berusaha sama orang, benar kan Pak? Iya. Jadi kalau bapak-bapak lihat ada teman-temannya dulu, Masya Allah ketika dinasnya, sekarang berubah drastis, berbaik sangka aja, pasti beliau udah balikin semuanya itu. Berarti orang baik lah. Ya, iya. Tapi jangan juga dibilang yang masih kaya raya dibilang jahat, enggak juga. Selalu gitu kan konsepnya. Selalu cari alasan untuk berbaik sangka kepada saudara. Itu perintah Nabi itu, Bang. Jadi jangan diaduk-aduk konsep agama ya. Ini kita sedang bahas tentang diri kita masing-masing. Bukan sedang membangun paradigma untuk buruk sangka sama semua orang. Lah. Tamam? Lanjut. Yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia dibongkar. Allah kan nggak ngasal. Nggak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Bukan sir. Bukan satu rahasia. Tapi sarair. Banyak rahasia. Artinya semuanya dibongkar. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu nggak ada lagi kekuatan, nggak ada lagi penolong. Ya Allah, gimana sih? Kok kayaknya ada lompatan-lompatan narasi kan? Yang pertama tadi, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah mudah untuk mengembalikannya. Yauma tublas sarair, hari di mana rahasia dibongkar. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya penolong. Masya Allah, Allah hanya sampaikan apa yang terpenting untuk disampaikan. Jangan lupa pertama, ala rajahi laqadir, semua akan mudah dibalikin. Jangan kepedean, mentang-mentang pernah berbuat baik, Allah hanya akan mengembalikan yang baik-baik saja. Lah, yang buruk pun dipertontonkan, dimintai pertanggungjawaban. Dan semuanya loh, bukan satu, tapi sarair. Udah gitu? Nggak ada yang nolong, nggak ada lagi kekuatan. Ya Allah. Ini bapak-bapak yang masih dinas, Pak, khususnya yang ngurus kepentingan orang banyak, ambillah 3 ayat ini, ditulis kaligrafi bagus-bagus, tulis artinya, tempel di ruang kerja, Pak. Innahu ala rajhi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin. Itu langsung lemes, Pak. Setiap hari kerja lemes. Ya kan? Masya Allah, luar biasa Al-Quranul Karim, luar biasa Al-Quran. Ya. Kita lanjut. Sekarang balik lagi ke fenomena alam. Wassama'i dzatir raja. Ilmiah lagi, rahimahullah. Kalau tadi kan cerita akhirat, sekarang balik lagi ke keilmiahan. Jadi semua ini agar kita sadar bahwa Allah yang berkuasa. Langit ada siklusnya. Raja itu kan balik, Pak, balik lagi kan, rujuk. Jadi langit itu bisa membalikkan. Membalikkan apa? Air yang tadi disedot karena panas, maka langit akan mengembalikannya ke bumi. 14 abad lalu nggak ada orang diskusi itu, Pak. Baru sekarang mereka sadar kan? Siklus alam itu. Masya Allah. Wassama'i dzatir raja. Allah Karim. Allah sudah sebutkan dalam ayat yang pendek sekali. Langit bisa mengembalikan. Langit memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Allah. Tamam? Kita lanjut. Wal ardi dzatis sada'. Bumi bisa terbelah. Bumi bisa membelah dirinya. Ya. Bingung kan? Tinggal buka YouTube aja, Pak. Ilmuwan kan sekarang keren-keren kan, dikasih kamera persis di pinggir benih. Itu tanah di atasnya kan rapat, Pak. Benih itu mana ada menumbuhkan pokok langsung keras, nggak ada. Halus, lemes. Lagi nih kalau kita pencet gitu aja, tapi dia sanggup menembus tanah. Kalau versi Quran itu bukan karena
daun-daun kecil atau batang-batang halus itu yang kuat, tetapi bumi yang membelah dirinya memberi ruang bagi tumbuhan itu untuk keluar ke atas. Wal ardi dzatis sada. Allah karim. Tamam rahimakumullah. Maka sering dengar itu kan, Pak. Sekarang kan ilmu luar biasa, menyenangkan, Pak. Kenapa? Menyenangkan jadi orang Islam. Nggak kayak umat beragama lain. Ya terserah, mereka juga senang dengan agamanya, itu urusan mereka kan. Tapi kita happy banget, Pak. Dengan apa? Dengan sains. Kenapa? Terserah, Bapak mau baca buku apapun, nonton apapun tentang ilmu pengetahuan. Buka Al-Quran, match. Padahal Al-Quran nggak pernah diturunkan sebagai buku IPA. Al-Quran itu kitab hidayah. Tapi informasi ilmunya akurat. Kenapa? Karena tidak pernah diselewengkan. Sumbernya sepenuhnya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makin pintar kita harusnya makin beriman. Benar kan? Iyalah. Wal ardi dzatis sada. Apa kata ilmuwan? Tanah itu adalah unsur yang menakjubkan dari alam ini. Ya kan? Rahimakumullah. Lalu kita kalau nanam benih, ada sih jenis tertentu yang ditaruh aja benihnya, tapi lebih banyaknya kan ditanam, ditutup ke atasnya, malah ditutup ke atasnya. Tapi kemudian bumi, tanah itu memberikan ruang agar tumbuhan itu bisa tumbuh. Berikutnya, innahu laqaulun fasl. Sekarang kita sampai ke Al-Qur'anul Karim. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya itu adalah perkataan pemisah. Ya. Pemisah apa? Antara al-haq dengan yang batil. Laqaulun fasl. Al-Quranul Karim. Udah nggak ada pilihan. Yang tadi kita bahas di muqaddimah. Di keluarga Qur'ani, kata si ibu, kenapa Bu cemberut? Suami masalah. Masalah apa? Langsung si ibu baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kok nggak pas suami dengan ayat ini? Wih, keren nggak keluarga begitu, Pak? Keren lah. Suatu hari si bapak nggak pulang-pulang, udah 2 hari. Kenapa Pak nggak pulang? Istri masalah. Masalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat. Masya Allah. Kalau udah begitu mana ada berantem? Orang rujukannya sama, Allah, ya kan? Kalau suami bilang istri salah tapi dia baca ayat, maka istri pasti murajaah diri, muhasabah diri. Ya Allah, salah saya sama Allah. Kan enak. Di hari yang lain suami yang salah, istri baca ayat, maka suami muhasabah diri. Di hari yang lain orang tua benar, anak salah, baca ayat. Masya Allah. Tapi kalau sudah pendekatannya adat, Pak, waduh, nggak selesai lah kita. Saya dari Aceh, istri saya campuran Sunda sama Padang. Udah nggak ketemu itu adatnya, gimana caranya ketemu? Ya. Ya. Di rahimakumullah pakai Quran enak, Pak. Qaulun fasl, yang ngomong Allah kan? Ya kalau nggak selesai-selesai kita jalan di tempat terus. Itu kan? Kan orang suka, zaman dulu, zaman Pak Harto kan kita sudah diingetin stabilitas keamanan. Saya setuju sekali itu, Pak. Aman, enak kita, enak belajar, enak semua. Stabilitas ekonomi, stabilitas. Nah. Tapi masalahnya, kita kan nggak sama, beragam. Latar belakang, pendidikan, macam-macam. Nah stabilitas itu bisa diwujudkan kalau ada qaulun faslun. Ya kan? Ada yang memutuskan. Dan pihak yang memutuskan itu harus pihak yang benar-benar kuat, benar, dan benarnya mutlak. Kalau di tanah air tercinta kita bikin apa di kita? MK ya, Mahkamah Konstitusi. Ya. Walaupun ya mudah-mudahan sekarang udah kembali ke jalurnya lah insya Allah. Ya kan? Nah, kita nggak ada urus itu, Pak. Ini bukan kajian kebangsaan. Kita ngurus keimanan kita. Qaulun faslunnya pakai Quran. Itu lebih aman. Enak kita sama tetangga, enak. Ini contoh-contoh, Pak. Ya, kalau qaulun faslunnya pakai Quran, kemudian pakai arahan Nabi SAW. Kehidupan bertetangga. Banyak sekali orang kan kalau bertetangga pasti dia bilang apa? Ustaz, tetangga saya nih Ustaz ya, bla 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 bla. Benar nggak dia Ustaz? Harusnya pertanyaannya dibalik. Ustaz, saya kan sebagai tetangga buat tetangga saya melakukan bla bla bla. Benar nggak saya ya? Harusnya begitu pertanyaannya. Benar nggak Pak? Lah iyalah. Coba baca ayat-ayat apa hadis juga ada ayat kan? Wal jaril junubi.
wal jari bil jambi. Ada kan? Tetangga dekat, tetangga jauh. Apa kata ulama dengan tetangga? Tetangga dekat itu maksudnya udahlah tetangga saudara. Tetangga jauh, tetangga aja tapi nggak saudara. Nanti makin banyak unsur yang mempertemukan, maka harusnya makin dekat. Udahlah rumah di sebelah, sholat di masjid yang sama, imannya sama, Islamnya sama, ngeluh mulu. Masya Allah. Boleh nggak ngeluh mulu? Boleh, keluhkan diri sendiri aja. Ya Allah, saya belum maksimal berbaik kepada tetangga saya. Wah, itu kayaknya nggak ada tuh Pak, orang begitu tuh. Yang ada tetangganya mulu yang salah kan? Sohe? Kita lanjut. Wa ma huwa bil hazl. Jadi bukan permainan, bukan sekedar sajak, bukan sekedar syair. Qaulun faslun. Ini Bapak-bapak. Ini baca ke siapa nih ayat ini? Kita harus temukan relevansinya kan? Ini baca Pak ke saudara-saudara kita atau ke anak-anak kita yang suaranya merdu baca Al-Quran. Qori'ah. Anak-anak kita yang hafiz. Ingatkan, nah Quran itu qaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Bukan sekedar diindahkan bunyinya. Bukan sekedar dimurajaahi bacaannya, bukan sekedar itu. Tetapi dipahami maknanya, dilaksanakan instruksinya. Ya kan? Kalau orang dengar syair ngapain? Kan pengen menikmatkan telinga agar nyaman hatinya. Selesai sudah. Lah Allah tegaskan, wama huwa bil hazl. Ya. Innahum yakiduna kaida. Pindah lagi temanya. Mereka. Ini sebelumnya Allah nggak nyebut mereka itu siapa. Terserah mereka siapa. Itu maksudnya. Maka nggak disebut itu siapa. Tiba-tiba ada domir kan? Ada kata ganti. Mereka. Innahum. Siapapun mereka. Yakiduna kaida. Yang merencanakan kaid. Apa itu kaid? Merencanakan keburukan untuk saudaranya secara terang-terangan. Nah, terang-terangan. Beda dengan makar. Kalau makar kan sembunyi-sembunyi. Kalau kaid terang-terangan. Terang-terangan sudah. Innahum yakiduna kaida. Langsung dibalas oleh Allah. Fa'akidu wa akidu kaida. Aku juga melakukan secara terang-terangan. Menimpakan mereka dengan sanksiku. Itu maknanya. Pemahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya sudah, tenang saja. Abaikan mereka. Nah ini Pak, kalau bayangkan, nih baca ayat terakhir tok. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya fatal lah. Baca satu paket. Satu isu, satu tema. Surah At-Tariq. Ya kan? Dari atas semua tentang kepedulian. Soheh. Kepedulian kepada semesta yang akan menghantarkan kita kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kepada diri sendiri yang menyadarkan kita bahwa kita harus terbuka, jangan merasa aman karena nggak ada yang tahu. Alas rahimakumullah, kepedulian bahwa kelak akan dikembalikan, kepedulian bahwa kelak semua rahasia akan dibongkar. Kepedulian bahwa semua kekuatan, semua penolong akan pergi dan hilang. Ya. Kepedulian untuk terus memperhatikan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Setelah itu semua, apakah kemudian kita akan dicintai? Enggak juga. Ya, apa itu maksudnya? Biar kita kuat nih, Allah sedang nguatin kita. Kan banyak orang baik begitu kan? Orang baik itu melemah gara-gara apa? Dia pikir, gara-gara dia baik, semua orang akan menyanjungnya. Lah. Kalau orang baik itu pasti disanjung. Para nabi dan rasul nggak akan ditolak oleh kaumnya. Bapak Ibu sebutkan satu saja nabi dan rasul yang disambut oleh kaumnya, ajakannya. Di awal hampir nggak ada kan? Memang nggak ada. Nabi kita saja penghulu para nabi, 13 tahun. Warga Mekah itu setelah berapa tahun baru menerima nabi? 13 Hijrah, Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 sama 8, 21 tahun, Pak. Masya Allah. 21 tahun baru diterima. Bapak-bapak ada nggak yang udah dibenci 21 tahun gara-gara jadi orang baik? Kalau kita dibenci 1 hari aja kita nggak siap.
Masya Allah, rahimakumullah. Tapi jangan juga mentang-mentang begitu dia bilang, Pak, memang ini saya gara-gara saya baik, ini Pak saya dibenci orang. Ya enggak juga lah, Anda enggak benar itu. Ya kan? Jadi rahimakumullah, Allah pengen nguatin kita, Allah ingetin, oh, oke, kita udah peduli semuanya, semua yang dari awal Allah sampaikan kita seriusi, kita jaga diri kita awasi diri kita sendiri, kita melakukan yang baik, kita nggak bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Innahum yakiduna kaida. Tetap saja mereka merencanakan untuk menghambatmu, mengganggumu, mendolimimu. Tenang saja, aku akan ambil alih urusanmu. Aku yang akan menjagamu. Jadi Allah sedang sampaikan apa? Allah akan urusi kita. Tapi bersyarat. Ulama biasanya mengaitkan ini dengan makna ini dengan wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhi dulu janjimu kepadaku, kata Allah. Aku akan penuhi janjiku kepadamu. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, rahimakumullah. Demikian kajian kita di pagi subuh hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Oh iya.